Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah. Pada tausiah ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin ayat kelima yang beberapa pekan yang lalu sudah sempat dibahas separuh dan akan dilanjutkan kembali pada kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal Azizir Rahim. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Artinya bahwa Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan disampaikan juga kepada seluruh umat manusia. Kata Allah dalam firman-Nya, "Wahai Muhammad, bacalah Al-Qur'an yang diturunkan dari Zat yang maha mulia lagi maha penyayang." Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, pada dasarnya hakikat kehidupan seorang mukmin yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, hakikat kehidupan kita adalah dalam rangka membangun kesempurnaan iman. Sehingga yang menjadi prioritas utama, yang menjadi hal yang harus diperjuangkan adalah dalam rangka membangun kesempurnaan iman dan selalu mempertahankan tingkat keimanan kita. Karena untuk urusan dunia sudah Allah tetapkan sejak ditiupkan ruh ke dalam jasad kita pada saat kita berada di dalam rahim ibu kita. Sehingga urusan rizki dalam bentuk materi itu sudah Allah tetapkan dan tidak akan tertukar dengan orang lain. Dikejar dengan cara yang halal ataupun yang haram tidak akan menambah jatah rizki yang telah Allah tetapkan. Namun kesempurnaan iman, tingkat keimanan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Dan kehidupan kita adalah dalam rangka membangun kesempurnaan iman. Tahapan pertama yang harus dilakukan dalam membangun kesempurnaan iman adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Apakah selama ini setiap manusia sudah mengenal Allah? Sebagaimana disebutkan dalam hadis dan qaul ulama, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakurlah tentang ciptaan Allah dan janganlah tafakur tentang zat Allah. Tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fillah. Tafakurlah tentang ayat-ayat Allah
Dan janganlah engkau tafakur tentang Allah, karena sesungguhnya kalian belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sehingga jelas bahwa hakikat zat Allah bukanlah menjadi kewajiban manusia untuk mencari tahu, tapi hanya mengimaninya. Bukan menjadi kewajiban manusia untuk mengenal, tapi hanya mengimani. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan Asmaul Husna? Ada Allah Maha Melihat. Maka kewajiban manusia bukanlah mencari tahu apakah Allah mempunyai mata atau bagaimana bentuk penglihatan Allah, tetapi kewajiban manusia adalah meyakini bahwa setiap perbuatan yang sedang dilakukan ataupun yang akan dilakukan di mana saja dan kapan saja akan selalu diawasi oleh Allah dan diketahui oleh Allah, walaupun perbuatan tersebut dilakukan di dasar bumi sekalipun. Lalu Allah Maha mendengar. Maka kewajiban manusia bukan pula mencari tahu bagaimana bentuk pendengaran Allah, tetapi kewajiban manusia adalah harus meyakini bahwa setiap niat baik atau buruk yang ada di dalam hati kita akan selalu diketahui oleh Allah dan didengar oleh Allah. Serta setiap doa yang dipanjatkan dari belahan bumi manapun dan kapanpun akan selalu didengar oleh Allah dengan bahasa apapun. Itulah yang harus diyakini dalam memahami Allah Maha mendengar. Lalu ada lagi Allah Maha berkuasa. Maka kewajiban manusia bukanlah mencari tahu bagaimana bentuk singgasana Allah, bagaimana seberapa luas istana Allah. Itu bukan kewajiban kita. Tetapi kewajiban manusia adalah meyakini bahwa setiap makhluk dan benda apapun yang ada di jagat raya ini berada di bawah kekuasaan Allah. Sehingga manusia tidak perlu meminta perlindungan dan pertolongan dalam bentuk apapun kepada selain Allah. Karena Allah Maha berkuasa sepenuhnya terhadap seluruh manusia dan seluruh makhluk yang diciptakannya, termasuk juga malaikat, juga terhadap alam akhirat. Hadirin sidang yang rahimakumullah, sehingga perintah pengertian ma'rifatullah, mengenal Allah, juga bukan sekedar mengenal sifat, asma serta af'aliyah Allah semata, tetapi yang prinsip adalah mengenali seluruh eksistensi atau keberadaan Allah tersebut serta perwujudan aplikatifnya dalam kehidupan syar'i manusia. Kenapa demikian? Karena dalam prakteknya hari ini seringkali terpisah antara mengenali eksistensi keberadaan Allah secara takwini dengan memahami eksistensi keberadaan Allah secara syar'i, secara tasyri'. Artinya eksistensi keberadaan Allah harus dipahami tidak hanya sebatas ilmu, karena hanya memahami ilmu atau teori tentang ma'rifatullah belumlah cukup. Dan keberadaan Allah tidak hanya dipahami sebatas diucapkan saja dalam bentuk zikir. Tidak hanya cukup dengan berzikir dengan ucapan, namun eksistensi keberadaan Allah harus selalu dikaitkan dengan realitas kehidupan manusia dengan segala aspeknya, di mana Allah akan menjadi sumber dan pusat segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
Sehingga hari ini banyak pemahaman yang terpisah antara keberadaan Allah, memahami keberadaan Allah hanya sebatas teori, sementara aktivitas dan aspek kehidupannya terlepas daripada hukum-hukum Allah. Padahal harusnya menjadi satu kesatuan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk, afaq ya, dan pada diri manusia sendiri, anfusiyah, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, ayat tadi menjelaskan bahwa Allah menunjukkan ayat-ayatnya kepada manusia, karena ayat-ayat Allah tersebut harus dipahami dalam seluruh aspek. Ayat-ayat Allah tersebut akan meliputi ayat-ayat afaqiyah. Tadi kami akan memperlihatkan kepada mereka sanurihim ayatina, kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk, afaqiyah, dan pada diri mereka sendiri, anfusiyah. Sehingga ayat-ayat Allah tersebut akan menunjukkan ayat-ayatnya kepada manusia, meliputi ayat-ayat afaqiyah berupa alam semesta beserta isinya, dan ayat-ayat anfusiyah berupa jiwa yang ada di dalam diri tiap manusia. Karena dalam pembahasan sebelumnya pernah dibahas bahwa unsur dalam diri manusia itu ada ruh yang memang ditiupkan oleh Allah, dan ruh itu suci. Pada saat masuk kepada manusia manapun, dia tetaplah berasal dari Allah, dan pada saat manusia itu meninggal dunia, ruh itu akan dicabut kembali kepada si pemiliknya. Kemudian jasad kita ini akan dikubur ke dalam tanah dan akan kembali kepada tanah. Lalu ada satu unsur lagi, yaitu nafsiyah. Unsur inilah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di alam kubur maupun di alam akhirat kelak. Sehingga di dalam ayat lain sering disebutkan bahwa pada saat di akhirat kelak, tangan, mulut, mata tidak bisa berbicara, tetapi nafsiyahnya yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga ayat-ayat Allah tersebut meliputi ayat-ayat afaqiyah berupa alam semesta dan ayat-ayat anfusiyah. Ayat-ayat afaqiyah dan ayat-ayat anfusiyah tersebut termasuk ke dalam kauniyah. Sedangkan Al-Quran merupakan ayat-ayat qauliyah atau kalamiyah, berupa firman Allah langsung yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi ayat-ayat afaqiyah berupa alam semesta dan anfusiyah yang ada dalam diri manusia termasuk ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Al-Quran merupakan ayat-ayat qauliyah atau kalamiyah. Sehingga cara untuk mengenal Allah tadi bukan mengenal zatnya, tetapi dengan aktivitas
membaca, meneliti, memahami berbagai ayat-ayat Allah dalam bentuk qauliyah dari firman Allah, dan ayat-ayat Allah dalam bentuk afakiyah berupa alam semesta dan anfusiyah yang ada dalam diri kita. Seperti yang dijelaskan yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Fussilat surat Fussilat ayat 53. Dan juga di surat Rum ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirin. Kata Allah, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuannya dengan Tuhannya. Sehingga yang dimaksud dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, adalah mengenal ayat-ayat Allah dalam bentuk kauniyah, yaitu memahami seluruh, mengenal, membaca, meneliti, mentafakuri berbagai ciptaan Allah di seluruh alam ini, dan juga memahami ciptaan Allah, yaitu diri kita. Sehingga untuk mengenal eksistensi keberadaan Allah harus diawali dari mengenal diri kita. Siapa diri kita? Karena pada hari ini tidak semua manusia mengenal siapa dirinya. Tidak semua manusia mengenal untuk apa dia diciptakan. Tidak semua manusia mengenal apa tujuan dia diciptakan. Dia berasal dari mana dan akan kembali kemana. Yang kesemua itu kembali kepada memahami diri kita. Karena tadi pada saat dalam unsur manusia itu ada unsur yang namanya jasad. Jasad itu berasal dari tanah, dan pada saat mati atau meninggal dunia dikubur dan akan menjadi tanah. Makanannya jasad ya nasi dan makanan-makanan lain. Kalau nafs, itulah yang berada dalam diri manusia, yang akan selalu juga membutuhkan konsumsi makanan. Kalau diibaratkan seperti handphone, maka jasad itu adalah fisiknya. Nafs itu adalah software atau seluruh komponen yang ada di dalam handphone tersebut. Ruh, setruman listriknya. Jadi kalau listriknya habis, ya dia mati. Tetapi yang penting adalah isi di dalam handphonenya. Dari WA, Facebook, Instagram, itulah yang akan bermanfaat bagi manusia. Kalau covernya ya sama saja, dan konsumsinya berbeda. Konsumsi nafsiyah adalah ayat-ayat Allah,
Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, itu adalah tafsir Yasin ayat ke-6, ayat ke-5 maaf. Tafsir Yasin ayat 5 yang membahas tentang eksistensi keberadaan Allah yang harus dipahami oleh manusia melalui memahami eksistensi keberadaan dirinya. Siapa dirinya, dia berasal dari mana, apa tujuannya diciptakan di alam dunia ini, dan apa tugas yang harus dia kerjakan di alam dunia ini, dan akan kembali kemana manusia tersebut. Itulah yang harus dipahami dan dikenali oleh setiap manusia agar dia bisa mengenali eksistensi keberadaan Allah dan juga memahami berbagai bentuk ciptaan Allah di seluruh jagat raya ini sebagai ayat-ayat afaqiyah dan anfusiyah. Hadirin sidang yang rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.